Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Iya, alhamdulillah sudah semangat semuanya. Kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa yang akan dipimpin oleh yang pertama kali hadir, yaitu Raden Najib. Kepada Raden Najib silakan dipimpin teman-temannya. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Siapa? Fadil. Kenapa Fadil? Nah, kita doakan semoga Fadil cepat sembuh ya. Selanjutnya coba dilihat pakaiannya apakah sudah rapi. Kerudungnya untuk wanita yang berkerudung apakah sudah rapi. Coba dilihat sekelilingnya apakah masih ada sampah. Nah, kalau tidak berarti sudah siap belajarnya. Nah, tapi sebelumnya kita akan bernyanyi terlebih dahulu. Silakan kalian berdiri. Sudah siap bernyanyi? Silakan berdiri. Kita akan bernyanyi lagu nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila, rakyat adil makmur senjata, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan boleh duduk lagi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang organ-organ pernafasan. Lalu hari ini kita juga akan membuat alat replika pernafasan. Dan hari ini kita akan belajar menganalisis informasi. Informasi apa? Informasi yang terkait tentang apa, di mana, kapan, siapa, dan bagaimana. Gitu ya. Lalu, pernahkah kamu tidak bernafas? Ada di sini yang pernah, Bu? Saya pernah tidak bernafas. Ada yang pernah tidak bernafas? Pernah ketika di mana? Nah, ketika di dalam air atau di dalam kolam renang. Tapi paling lama berapa menit tidak bernafas? Nah, kemampuan setiap orang beda-beda ya. Tapi, apakah yang akan terjadi jika kita tidak bisa bernafas selamanya? Apa? Sesak nafas. Apalagi? Jadi pusing. Terus? Mati. Apakah betul? Nah, kalau betul, silakan kalian baca terlebih dahulu. Ibu punya informasi, punya teks, silakan dibaca dulu ya bersama kelompoknya. Waktunya bacanya cuma 2 menit. Selesai?
Ada yang sudah selesai bacanya? Sudah? Sudah. Coba dari teks yang kalian baca, siapa tokoh yang ada di dalam teks? Siapa saja? Dayu, Siti, dan Edo. Tempatnya ada di mana? Lalu kapan terjadinya? Sepulang sekolah. Betul. Selanjutnya, ada yang tahu mengapa Dayu batuk-batuk? Karena asap kendaraan bermotor. Asapnya kira-kira udaranya bersih atau tidak? Tidak, udaranya kotor ya. Lalu, mengapa saat berada di bawah pohon rindang, Dayu menjadi nyaman? Karena banyak oksigen. Iya, betul ya. Selanjutnya silakan disimak dulu tayangan yang ada di depan. Manusia bernapas untuk memasukkan apa? Udara ke dalam tubuh. Udara mengandung apa? Oksigen. Nah, oksigen yang dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Energi itu menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting pada tubuh. Organ pernapasan manusia terdiri atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus. Paru-paru nama lainnya apa? Alveolus. Betul. Lalu, apa sih yang terjadi di hidung? Nah, iya. Nah, itu betul ya. Itu yang terjadi di mana? Di hidung. Selanjutnya, ini keterangannya ya. Tempat-tempatnya selanjutnya ada faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Lalu di belakangnya ada laring. Selanjutnya ada trakea yang terdapat pada jaringan yang disebut silia. Fungsinya trakea adalah untuk mendorong keluar debu-debu dari bakteri yang masuk. Selanjutnya ada bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Selanjutnya, ini keterangannya untuk organ yang keenam ada bronkiolus. Bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus dan terakhir ada alveolus. Alveolus terdapat di dalam paru-paru, merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi oleh kapiler-kapiler darah. Alveolus berbentuk seperti apa? Seperti buah anggur, betul. Nah, ini cara kerja pernafasan. Nanti kita akan belajar ya. Nah, begitu. Selanjutnya silakan disimak. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Guru Berbagi. Hari ini Guru ingin mengajak kalian untuk belajar tentang sistem alam bernapas manusia menggunakan organ-organ berikut ini, yaitu hidung, faring, laring, trakea atau tenggorokan, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Organ pertama adalah hidung. Dalam bernapas, fungsi hidung adalah untuk menyaring udara yang masuk dari kotoran dan pencernaan atau sebagai jalan bagi udara dan makanan. Organ yang ketiga yaitu laring atau tekak atau jakun. Pada laring terdapat epiglottis dan pita suara. Epiglottis dapat membuka dan menutup. Epiglottis menutup saat kita menelan makanan, supaya makanan tidak masuk ke tenggorokan, melainkan menuju ke rongkongan atau saluran pencernaan. Itulah alasan mengapa kita tidak
boleh berbicara saat makan, supaya makanan tidak salah masuk ke saluran pernapasan menuju mulut. Organ berikutnya yaitu bronkus. Bronkus adalah percabangan dari trakea yang menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Maka bronkus juga ada dua, yaitu bronkus kanan adalah percabangan yang menuju paru-paru kanan dan bronkus kiri yaitu percabangan yang menuju paru-paru kiri. Organ berikutnya yaitu bronkiolus. Bronkiolus adalah percabangan dari bronkus. Sekat rongga badan kita terbagi dalam dua jenis, yaitu inspirasi atau proses menghirup udara dan ekspirasi. Nah, sudah ya. Nanti kita akan lanjutkan melihat videonya ketika kalian sudah berdiskusi. Silahkan dibaca, lalu silahkan dikerjakan dan dijawab pertanyaannya. Kalian akan membuat sebuah proyek. Proyeknya itu adalah membuat alat replika sistem pernafasan. Alatnya seperti apa? Nah, alatnya seperti ini ya. Contoh alat yang sudah jadinya seperti ini. Nanti kalian akan buat di dalam kelompoknya. Di situ sudah ada langkah-langkahnya, silakan kalian baca. Nah, untuk mendapatkan alat dan bahannya Ibu akan panggil per kelompok ya. Untuk yang sekarang silakan kelompok 1 dulu, silakan ambil sendiri alat yang kalian butuhkan. 2 orang saja ya. Setelah dibaca silakan diambil alat yang kalian butuhkan. Kelompok yang lain nanti menyusul ya. Silakan kelompok 1 dulu. Sudah? Di rumah kalian sudah bawa gunting ya? Silakan guntingnya dikeluarkan. Nah, kalau sudah mendapatkan alat yang dibutuhkan, silakan dikerjakan dengan kelompoknya. Silakan dibaca langkah-langkahnya. Selanjutnya kelompok 2, silakan 2 orang ke depan untuk mengambil alatnya. Di LKPD-nya sudah dijelaskan ya cara membuat alatnya. Jadi silakan dibaca terlebih dahulu. Sudah? Buku paket tematiknya silakan disimpan dulu ke dalam tas biar tidak mengganggu ya. Sudah kelompok 2? Ya, sambil menunggu kelompok 2, boleh kelompok 3 dulu ke depan. Silakan diambil alat-alatnya. Yang kelompok 4 boleh berdua ke depan diambil alatnya. Kelompok 4, 3, silakan kelompok 5 yang ke depan, 2 orang saja. Ya, kalau sudah mendapatkan alatnya, silakan dikerjakan sesuai dengan LKPD-nya. Sudah kelompok 5? Ya. Nah, saat menggunakan ini, harap berhati-hati ya, karena ini mudah copot yang ininya. Jadi silakan berhati-hati ya. Rapih ya, biar tidak tajam ketika masukin balonnya.
Jika ada yang memerlukan sholatib, boleh ke ibu. Sambil ibu akan tayangkan ya proses cara membuatnya. Sudah sampai mana? Sudah rapi itunya? Mau dikasih ini? Nah, kali ini kita akan membuat alat perangkat sistem pernapasan manusia. Di mana kita tahu bahwa manusia itu bernafas dengan menggunakan paru-paru. Yang sederhana. Yuk kita boleh ambil lagi video berikut ini ya. Sudah rapi ininya? Atau mau dirapihin dulu? Sok rapihin dulu. Udah rapi itunya? Mau diiniin? Sok sini. Pertama-tama kita potong potongan ini menjadi dua bagian. Kita potong sedikit masing-masing. Nah, ini sudah. Lanjut kita membalik bagian tutup botol ini. Di sini saya menggunakan lem tembak. Saya gunakan bagian besinya ini buat membalik tutup botol ini. Kita akan, nah, di sini sudah berlubang. Kita sesuaikan lebar lubangnya agar selangnya bisa masuk. Kemudian kita akan membuat selang ini. Jadi kita potong menjadi 3 bagian selangnya. Kita bentuk membentuk huruf Y, lalu kita lem. Nah, ini yang sudah jadi selangnya. Jadi usahakan di bagian pencetakan ini jangan sampai gagal ya. Selanjutnya Sudah kita rapi? pasangkan 2 tangan kecil ini pada bagian cangkang selang. Kita rekatkan menggunakan gelang karet saja agar lebih mudah. Nah, ini yang sudah jadi. Kita rapi ya. Kemudian kita selasi bagian maaf. ini agar bagian Pegang. bawah botol ini enggak terlalu besar. Angkat. Nanti kita buat untuk memasangkan bahan dasarnya. Nggak usah, nggak ada udaranya. Ada udara yang keluar nggak? Lalu kita masukkan selang Y tadi melalui bagian bawah botol ke atas Mana? dan kita temukan sama lubang tutup botol. Tunggu. Nah, seperti ini. Sini. Selanjutnya bagian tutup Udah botol itu ya? Mau di itu dulu. kita lem agar tidak ada lubang untuk udara keluar masuk melalui tutup botol itu. Coba pegang. Kita tunggu hingga kering. Nah, selanjutnya kita pasangkan balon besar
ke bagian bawah botol. Kita pasangkan perlahan. Siap. Apa? Sebentar. Jadi, Adek. kita beri ke laki-laki agar tidak mudah lemas. Ini ya gunting, yang mana gunting? Apa? Yang atasnya yang digunting. Nah, ini yang sudah jadi. Jadi ini adalah alat peraga alat pernafasan manusia. Ininya ditali. Cara Ininya digunting. mudah. Jadi tinggal kita tarik bagian bawah cara ini ke bawah dan ke atas. Ya. Sambil kita lihat, nah di situ ada pergerakan dari dua balon kecil yang ada di dalam. Jadi kita umpamakan untuk dua balon kecil yang ada di dalam, kita umpamakan sebagai paru-paru manusia yang bercabang. Yang bagian luar ini tempat udara masuk, jadi kita umpamakan sebagai hidung manusia. Untuk mekanisme kerjanya, pada saat kita bernafas, udara masuk melalui rongga hidung, menuju ke tenggorokan, terus ke percabangan bronkus, dan masuk ke Kenapa? paru. Nah, Ya, pada saat sedikit kita aja. bernafas, terlihat di situ diafragma kita membesar dan paru-paru ikut mengembang karena ada udara yang masuk. Dan setelah terjadi Sudah selesai? Belum? Apa? Ininya logor. Nanti orang itu pakai, nanti dilem ya. Yang atasnya longgar berarti harus dilem. Apa? Bisa? Sudah? Ngembang? Udah ngembang? Nah, yang sudah selesai KPD-nya dan apa yang harus dikerjakan, ya? Sudah selesai? Ya, silakan lakukan percobaan di nomor 2 dan nomor 3. Lalu kalian simpulkan di nomor 4, ya. Apa? Solasi. Itu solasinya di itu ya, silakan dicoba. Bukan yang itu yang putih. Ya, sudah selesai membuat alatnya? Sudah. Silakan dilakukan peragaan di nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan simpulkan di nomor 4. Disimpulkan apa yang kalian dapat tentang percobaan ini. Caranya bisa keluar lagi, silakan disimpulkan ya. Ya. Ada yang belum selesai?
Sudah selesai? Sudah ditulis kesimpulannya? Nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Silakan diisi ya. Silakan dilakukan. Sudah? Sok yang lainnya ngerjain LKPD-nya, terus yang lainnya ini. Sok ditulis. Sudah ditulis? Kesimpulannya? Bukan lambung. Coba. Nah, ya. Coba. Ini belum selesai? Sok, nulis aja. Sudah? Yang ini berhasil? Coba lihat. Ya. Selalu lihat, Ibu lihat kelompok ini. Sudah dilakukan percobaannya? Kalau ditarik jadi gimana? Jadi mengembang. Kalau ini dikedalamin? Apa? Mengempis. Kira-kira alasannya kenapa? Udara. Melalui apa? Ini teh ceritanya apa? Hidung. Terus kenapa ketika dilepasin ininya mengempis? Karena udaranya keluar melalui apa? Rongga hidung. So, silakan hasil percobaannya dituliskan di dalam LKPD-nya ya. Nah, kenapa ketika ditarik ininya mengembang? Nih, coba ini ditarik, yang di dalam mengembang. Kenapa? Karena udaranya masuk. Terus ketika dilepas, kenapa jadi mengempis? Udaranya keluar. Udaranya keluar. Keluarnya melalui apa? Ini, lubang ini teh ceritanya apa? Hidung. Terus ini dua yang di dalam apa? Paru-paru. Begitu, silakan dituliskan di LKPD-nya. Sudah ditulis? Awas rusak kamu. Dah. Sok sama Ibu diliatin. Coba Ibu tarik ya. Nih. Yang di dalam jadi apa? Jadi mengembang. Kenapa? Karena ada udara masuk. Udaranya masuknya melalui apa? Melalui hidung. Mana hidungnya? Nah, ini ceritanya hidung. Terus kenapa ketika dilepasin udaranya masih ada di dalam enggak? Enggak. Nah, jadi apa yang di dalam? Jadi mengempis. Mengempis. Kenapa? Karena tidak meniup udara. Karena Tidak. karena mengeluarkan udara. Udaranya keluar melalui apa? Melalui hidung. Ini yang di dalam ceritanya apa? Paru-paru. Paru-paru kita. Begitu ya. Silakan dituangkan di dalam LKPD. Sudah selesai menulisnya? Diceritain kesimpulannya, udaranya masuk melalui apa, sampai dengan udaranya keluar lagi diceritain ya. Sudah selesai? Sudah? Nah, ini kesimpulan itu dijelaskan ya dari proses ketika udara masuk melalui hidung sampai udaranya balik lagi keluar lagi. Ya, silakan dijelaskan. Sudah selesai? Sudah selesai? Mana yang satu lagi? Solasinya? Nah, sambil kalian menulis, kita akan percobaan apakah betul paru-paru kita akan menyerap udara yang kotor. Tadi emang kelihatan udaranya masuk nggak dari situ, kelihatan nggak?
Enggak, kalau begitu kita akan buktikan pakai asap yang berwarna ya. Jadi silakan Ibu tunggu di depan ya. Silakan di depan baris per kelompok. Ya, kelompok 1 silakan keluar di bawah alatnya. Silakan berbaris di luar. Di sini. Kam? Sok sini. Kelompok 2 di sini. Berbaris ke belakang. Sudah di bawah alatnya. Di sini kelompok 3 berbaris ke belakang. Coba di sini kelompok 4 dan kelompok 5. Ngadapnya ke sini, menghadap ke sini. Menghadapnya ke sini. Siapa di sini? Nah, kelompok 4. Silakan berbaris ke belakang. Alatnya dibawa di orang yang paling depan. Sok sama Hilda dibawa di sini. Kelompok 5 mana? Di sini. Ya. Sudah? Nah, kita akan buktikan apakah betul alat itu bisa menangkap, apakah betul udaranya keluar, udaranya masuk. Nah, kita akan buktikan ya. Nah, ketika Ibu nyalakan asapnya, kalian tarik ya. Coba lihat apakah asap warna ini masuk ke dalam paru-paru atau tidak. Coba buktikan. Coba. Masuk nggak? Lihat apakah jadi hijau tidak paru-parunya? Jadi hijau tidak? Sok, coba. Silakan kembali ke kelas. Silakan kembali ke kelas. Apakah betul? Coba Ibu lihat. Apakah jadi hijau dalamnya? Nah, kira-kira nih, ketika kita menghirup asap dari kendaraan yang hitam, masuk tidak ke paru-paru kita? Lalu apa yang akan terjadi? Sekarang apa yang kalian rasakan setelah? Nah, begitu. Jadi begitu yang akan terjadi ya ketika kita menghirup udara yang kotor atau yang bersih? Nyaman tidak? Udah, gimana rasanya? Sesak ya, bisa sesak, bisa pusing dan lain-lain. Nah, ini salah satu buktinya kalau udara yang kotor itu terhirup ke sini ke dalam paru-paru nih. Contohnya ini ya, Mugi, ini jadi warna apa paru-parunya? Jadi warna apa? Kenapa warna hijau? Nah, tadi asapnya warna apa? Hijau. Jadi paru-parunya menghirup asap yang kotor, begitu ya? Mengerti? Silakan dilanjutkan lagi mengerjakan LKPD-nya, lalu disiapkan siapa yang akan presentasi ya. Sudah? Ada yang sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah. Kalau sudah, silakan kelompok 1 ke depan. Mugi yang ke depan, tunggu Mugi. Biar kedengaran sama teman-teman yang lain. Ini Bu langsung. Ya, dibaca soalnya, terus dibaca jawabannya. Ya, coba Ibu mau kondusif dulu. Satu. Ya, kelompok 1 untuk pagi ya. Coba pagi, siang, pagi, siang, malam. Kita masih ada yang tidak fokus. Sekali lagi pagi,
1. Sebutkan organ-organ pernapasan yang sudah dibuat. Udah apa aja? Hidung, faring, laring, trakea, bronkiolus, akloepon, Udah apa lagi? Udah alveolus. Selanjutnya nomor 2. Lakukan penarikan diafragma ke bawah sesuai gambar amati apa yang terjadi. Paru-paru akan menjadi gelembung kala kita menghirup udara. Yang ketiga, Lakukan penarikan diafragma ke Randi ke siap-siap ya. atas sesuai gambar amati apa yang terjadi. Paru-paru akan mengempis kalau kita tidak menghirup udara. Langsung ke kesimpulan. Langsung bacakan kesimpulannya. Iya Bu. Ya, betul. Udara masuk ke rongkong hidung dan ke tenggorokan dan disaring udara masuk ke rongga hidung dan disaring oleh bulu-bulu halus, lalu ke tenggorokan. Saat kita menarik napas, diafragma membesar dan paru-paru pun ikut mengembang saat kita mengembuskan napas. Diafragma mengering dan mengecil dan paru-paru pun menggempis. Iya, terima kasih Mugiana. Beri tepuk tangan buat Mugiana. Selanjutnya kelompok 2, bagaimana tadi tanggapannya kelompok Mugiana? Gimana tanggapannya? Oh, kurang lancar bacanya. Jadi semoga nanti Mugiana bisa lebih lancar lagi ya. Selanjutnya kelompok 2, siapa yang mau presentasi? Randi, silakan Randi ke depan. Ya, biar suara Randinya terdengar, maka kalian boleh ikut berbicara. Sebutkan organ-organ pernapasan yang sudah dibuat. Hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus. 2. Lakukan penarikan diafragma ke bawah sesuai gambar amati apa yang terjadi. Mengembang. 3. Lakukan penarikan diafragma ke atas sesuai gambar amati apa yang terjadi. Mengempis. Kesimpulan 4. Kesimpulan tuliskan. Udara masuk melalui rongga hidung, lalu masuk ke tenggorokan, masuk ke paru-paru, dan keluar melalui rongga hidung. Iya, terima kasih Randi. Silakan beri tepuk tangan buat Randi. Iya, kelompok 3 bagaimana tadi tanggapannya? Penampilannya Randi?
Gimana? Ada yang memberi tanggapan? Enggak, udah cukup? Sudah cukup baik? Ya, selanjutnya kelompok 3 siapa yang mau tampil? Ya, silakan ke depan. Lewat sini aja, Neng. Susah kalau lewat sini. Terus sini. Jadi sebutkan dulu semuanya dari sini. Hasil praktikum. Sebutkan organ-organ pernapasan yang sudah dibuat. Hidung, laring, paring, bronkus, paru-paru, dan alveolus. 2. Lakukan penarikan diagram ke bawah. Sesuai gambar. Amati dan apa yang terjadi. Penarikan ke bawah akan menjadi mengembang. Silakan disimak ya, tidak ada yang ngobrol. 3. Lakukan penarikan diafragma ke atas sesuai gambar. Amati apa yang terjadi. Penarikan ke atas akan menjadi mengempis. 4. Kesimpulan. Tuliskan. Udara masuk melalui rongga hidung, lalu masuk ke paru-paru dan diafragma mengembang, lalu paru-paru pun mengempis. Ya, terima kasih. Ya, beri tepuk tangan buat Astri. Kelompok 4, silakan berikan tanggapannya. Ada yang mau menanggapi penampilan Astri? Lancar? Sudah lancar? Iya, terima kasih. Yang kelompok 4, Hilda yang mau tampil. Ke sini Hilda. Putar aja. Yang kelompok 5 siap-siap menanggapi ya. Ya, sebentar. Ya, silakan disimak. Dari yang mau ngobrol. 1. Sebutkan organ-organ pernapasan yang sudah dibuat. Hidung, faring, laring, trakea, bronkus, paru-paru, diafragma. 2. Lakukan penarikan diafragma ke bawah sesuai gambar. Amati apa yang terjadi. Paru-paru bergelembung jika ditarik ke bawah. 3. Lakukan penarikan diafragma ke atas sesuai gambar. Amati yang terjadi. Paru-paru akan mengempis jika ditarik ke atas. Kesimpulan. Tulis. Udara masuk melalui rongga hidung, disaring oleh rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Iya, terima kasih. Beri tepuk tangan buat Hilda. Silakan duduk lagi. Kelompok 5 ada tanggapan? Mau memberi tanggapan? Lancar? Ya, silakan yang ke-5, Rafa, maju ke depan. Yang lain disimak ya, tidak ada yang mengobrol. Kalau yang mengobrol berarti gantiin Rafa ke depan ya. Siap? Ya, silakan yang keras Rafa biar terdengar. Sebutkan organ-organ pernapasan yang sudah dibuat. Hidung, paring, laring, trakea, bronkus, paru-paru, alveolus. Ketika kita menghirup udara akan melembung. Kalau lakukan penarikan diafragma ke bawah sesuai gambar. Amati apa yang terjadi. Ketika kita menghirup udara akan melembung. Lakukan penarikan diafragma ke atas sesuai gambar. Amati apa yang terjadi. Kalau mengeluarkan udara akan menyempis. Kalau kita tidak menghirup akan sesak napas. Udara masuk melalui rongga hidung dan melewati paring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Iya, terima kasih. Beri tepuk tangan buat Rafa. Bagaimana kelompok 1?
Ada tanggapan? Kurang terdengar. Berarti nanti lebih keras lagi Rafa bacanya ya. Nah, kita sudah melakukan percobaan tentang pernafasan. Menurut kalian kesimpulannya apa? Ada yang mau memberikan kesimpulan? Mau ngacungkan tangannya? Ibu punya hadiah buat yang mau, berani? Ada yang mau menyebutkan lagi tadi apa kesimpulannya dari hasil percobaan yang sudah dilakukan? Deswita? Ayo, dibacakan lagi. Menurut Deswita dari hasil tadi kita melakukan percobaan, apa kesimpulannya? Sok, boleh. Sebentar. Sok. Ketika kita menghirup udara yang kotor, paru-paru akan menjadi kotor. Tetapi kalau kita menghirup udara yang bersih, paru-paru kita akan bersih dan tidak akan kotor. Iya, betul sekali. Tepuk tangan buat Anita. Itu Anita menyimpulkan berdasarkan tadi ketika kita percobaan di luar ya. Kalau kesimpulan alat yang kalian sudah buat, kira-kira bagaimana sistem pernafasan dari mulai hidung sampai kembali lagi udara sampai keluar? Ada yang mau menyimpulkan? Ada yang mau menceritakan? Ada? Boleh. Deswita ke depan aja, soalnya ininya ibu kejauhan. Sok, sama Deswita diceritain bagaimana udara bisa masuk ke hidung dan lain-lain. Sok, yang keras, yang lainnya dengarkan ya. Kita tahu bagaimana cara bernapas melalui rongga hidung dan mengeluarkan karbon dioksida. Oh begitu. Jadi yang masuk ke hidung apa? Oksigen. Udara masuk ke hidung. Yang dihirup apa? Oksigen Oksigen masuk kemana? ke paru-paru. Ke paru-paru. Jadi paru-parunya gimana kalau kita menghirup udara? Mengembang. Mengembang. Terus di Mengeluarkan paru-paru terjadi apa? bergelembung. Mengembung paru-parunya. Terus terjadi pertukaran udara. Terus jadi udaranya kemana? Keluar lagi. Keluar lagi. Ketika keluar paru-parunya gimana? Mengempis. Mengempis. Begitu ya. Begitu kata Deswita. Ini Deswita hadiahnya. Ini hadiahnya buat Deswita. Terima kasih Deswita, beri tepuk tangan ya. Nah, jadi begitu kesimpulannya untuk hari ini. Ada yang mau menyebutkan? Kita tadi sudah belajar tentang organ-organ pernafasan. Ada apa saja organ-organ pernafasan? Acungkan tangannya. Anita lagi? Coba disebutkan apa aja. Hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru, diafragma, Paru-paru itu apa nama lainnya? alveolus. Alveolus. Begitu ya. Terima kasih Anita. Beri tepuk tangan buat Anita. Jadi organ pernafasan ada berapa yang sudah kita pelajari? Ada berapa? Ada 7. Betul sekali ya yang tadi sudah disebutkan sama Anita. Nih, silakan hadiahnya. Begitu ya. Selanjutnya bagaimana setelah belajar hari ini, senang tidak? Nah, dengan melakukan percobaan ini, apakah materi tentang pernafasan menjadi lebih dimengerti atau tidak? Lebih dimengerti ya, karena ini salah satu replika ya, replika alat pernafasan, begitu ya. Ini kita bernafas dimulai dari rongga hidung ya. Kita umpamakan ini udara masuk melalui rongga hidung. Kalau udaranya kotor, berarti yang terhirup kotor atau bersih? Kotor. Ketika udara yang kita hirupnya bersih, berarti udaranya bersih. Jadi kita menghirup udara yang bersih ya. Udaranya masuk melalui apa? Rongga hidung, lalu melalui tenggorokan, terus ke persimpangan bronkus. Nih ada persimpangannya, kelihatan ada persimpangannya? Nah, lalu masuk ke mana?
Paru-paru. Ke paru-paru, nama lainnya apa paru-paru teh? Alveolus. Ketika udara masuk, paru-parunya gimana? Mengembang. Paru-parunya mengembang, begitu ya. Dalam alveolus terjadi apa di dalam alveolus? Terjadi pertukaran udara, ya begitu. Terus udaranya setelah terjadi pertukaran berarti udaranya sekarang kemana? Keluar melalui apa? Rongga hidung, ya. Terus ketika keluar udaranya paru-parunya seperti apa? Mengempis, begitu. Sekarang Ibu mau tanya, organ apa yang ada di persimpangan antara saluran pernafasan dan saluran pencernaan? Apa? Bronkus. Itu duluan. Ya. Terus organ, menurut kalian bagaimana prosesnya udara yang ada di paru-paru? Apa yang terjadi ketika di paru-paru? Nah, di paru-paru terjadi apa? Pertukaran udara, betul. Lalu, mengapa kita menjadi sesak nafas? Karena menghirup udara yang kotor, bisa. Silakan. Tapi selain menghirup udara yang kotor, ada juga ya penyakit-penyakit yang menyebabkan kita sesak nafas, begitu ya. Selanjutnya, siapa yang berperan untuk menyaring udara? Siapa? Siapa yang bulu-bulu halus yang ada di mana? Bulu-bulu halus adanya di mana? Di rongga hidung, betul sekali ya. Terus begitu ya, begitu yang mungkin sudah dapat Ibu sampaikan. Selanjutnya silakan dikerjakan LKS-nya, dikerjakan soal formatifnya, tes formatifnya. Waktunya 5 menit. Jangan lupa diberi nama dan diberi kelas. 1, 2, 3. Sebentar. Ya, silakan dikerjakan, waktunya hanya 5 menit. Iya, dijawab ya. Alatnya nanti dikumpulkan ya, karena Ibu akan nilai dulu. Ada kesulitan? Apa?
Langsung aja di sini dikerjain. Kan masih ada ruang. Cukup kan? Udah selesai? Siapa yang udah selesai? Udah selesai? Kalau kalimat tanya berarti pakai tanda apa? Selesai. Kerjain. Ini tuh kalimat tanya. Iya. Jangan lupa di akhirnya pakai tanda apa? Ini. Oh, ini terakhirnya di sini. Kirain itu terakhirnya. Ibu ingatkan lagi kalau bikin kalimat tanya berarti di akhirnya pakai tanda apa? Jangan tertinggal ya. Ada lagi yang sudah selesai? Sudah? Sudah selesai? Simpan di depan di meja yang tadi kalian ambil peralatan ya. Silakan disimpan lagi di sana. Karena ibu akan ya. Lewat sana. Lewat sana. Susah lewat sini. Banyak itu. Di sana. Simpan lagi di meja tempat tadi kalian mengambil peralatan ya. Ada lagi yang sudah selesai, waktunya 2 menit lagi. Waktunya 2 menit lagi. Mana? Yang Najmi apa yang Randi? Waktunya 1 menit lagi. Selesaikan. Sudah Rafa? Bu, depan Kak ya. Hah?
Sudah selesai? Ya, Ibu hitung mundur ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Silakan dikumpulkan. Ya, silakan kembali ke tempat duduknya. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, silakan dipimpin lagi sama yang tadi memimpin berdoa. Silakan dipimpin doa dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah rapi boleh istirahat duluan. Yang boleh duluannya adalah kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 1, sama kelompok 5. Silakan boleh istirahat dulu. Sok dikumpulin. Ya, selamat buat Bu Erli, luar biasa waktunya tepat sekali. Iya, alhamdulillah Pak. Coba ya Bu Yulia. Selamat Bu Herli. Iya, alhamdulillah Ibu, terima kasih. Bapak itu saya nggak apa-apa ya Pak? Jangan lupa untuk selanjutnya ya, buat Iya, baik Bapak. mari kalau ingat mari. Ya Bapak, mohon maaf itu yang buat yang buat paru-parunya itu kan harusnya pakai balon, tapi saya udah cari balon yang bening itu susah Pak, adanya ukuran besar gitu. Jadi saya ganti pakai plastik, nggak apa-apa mungkin ya Pak ya. Maksudnya tapi tadi terlihat sih si udaranya hijau gitu di plastiknya gitu Pak. Hebat itu inspirasinya ya. Iya, lihat yang ya begitu Bapak. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Oke, baik kita istirahat. Ya, bangga Bapak. Ya, assalamualaikum.